terkait ya, jadi tentunya berkaitan dengan barang impor ya yang dilakukan oleh perusahaan, dan itu tentu perlu untuk dilakukan audit ya, proses untuk memastikan bahwa perusahaan itu benar-benar ya mengikuti prosedur ya dalam proses impornya, dan barang-barang yang masuk ya atau yang impor sesuai ya dengan yang diizinkan ya oleh pihak pemerintah. Nah, jadi tujuan untuk pembelajaran kita kali ini ya, jadi nanti setelah selesai ya rekan mahasiswa melalui materi ini diharapkan nanti sudah paham ya mengenai audit ya kepabeanan yang dilakukan ya oleh Dirjen Bea dan Cukai, kemudian memahami juga untuk pemeriksaan ya pajak atas transaksi impor, dan juga beberapa studi kasus nanti yang berkaitan dengan audit ya ataupun pemeriksaan untuk pajak impor. Ya, baik, kita akan bahas dulu ya pemahaman kita mengenai apa itu audit ya, audit kepabeanan dan juga pemeriksaan pajak. Nah, mungkin buat teman-teman ya kalau sudah pernah mendengar kata audit ya. Nah, di audit ini bukan mencari kesalahan ya, tapi tentunya diharapkan semua sistem yang dijalankan dalam perusahaan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan ya atau peraturan yang diberlakukan, sehingga diharapkan nanti tidak menimbulkan masalah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan audit ya. Jadi bukan mencari kesalahan gitu ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan, nah ini tentu perlu untuk diluruskan, ya perlu ada perbaikan. Nah, yang dimaksudkan dengan audit kepabeanan ini, audit adalah proses ya, yaitu pemeriksaan untuk dokumen, kemudian nanti juga ada laporan keuangannya dan juga transaksi perusahaan, tentu yang terkait dengan aktivitas pengimpor. Nah, sehingga nanti di sini tujuannya memastikan kepatuhan terhadap peraturan tentunya kaitan dengan impor atau kepabeanan yang berlaku. Nah, pemeriksaan ini tentunya nanti akan dilakukan ya, yang melakukan nanti adalah dari Dirjen Bea dan Cukai, karena memang yang bertanggung jawab terkait dengan kepabeanan ya, keluar masuk barang impor itu adalah pihak Bea Cukai. Nah, jadi nanti dari pihak Bea Cukai ini akan menilai ya sejauh mana kepatuhan dari pelaku importir ya terhadap ketentuan bea masuk, kemudian ada pajak imporan dan juga regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan impor. Nah, kemudian pemeriksaan untuk pajak impor. Nah, untuk pemeriksaan ini sifatnya adalah proses yang nanti dilakukan untuk memastikan perhitungannya ya, perhitungan atau nanti untuk pembayaran dari si pajak impornya, termasuk nanti nilai perhitungan bea cukai ya, bea masuk ya, kemudian PPN, bisa juga nanti PPh pasal 22 ataupun nanti cukai yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jika audit ini nanti lebih ke arah dokumennya ya, nah jadi administrasinya. Nah, kalau untuk pemeriksaan nanti katanya dengan perhitungannya. Nah, jadi apakah cara menghitungnya ya untuk nilai pajaknya itu sudah benar. Nah, sehingga nanti dalam audit kepabeanan dan pemeriksaan pajak impor ini ada beberapa tujuan yang tentu diharapkan ya. Jadi tujuan yang pertama itu nanti adalah untuk menjaga sejauh mana pihak importirnya itu patuh ya dengan regulasi yang terkait dengan importir ini tentunya ya atau kepabeanan. Nah, terus nanti juga regulasi dengan perpajakan ya, PPh pasal 22. Kemudian tujuan yang kedua tentunya adalah untuk mencegah dan juga mendeteksi potensi munculnya
impor barang yang intinya itu nanti untuk menghindari pajak, maka barangnya itu masuknya di proses yang berbeda, jadi barang penyelundupan. Itu kan tujuannya untuk menghindari pajak. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memastikan untuk penerimaan negara ya, yang tentunya sumbernya adalah dari pajak dan juga bea masuk ya. Ini tidak mengalami kebijakan. Ya, karena memang di sini pajak ini termasuk sumber ya, sumber devisanya ya, devisa negara atau penerimaan negara yang sangat besar. Jadi sekarang ini pajak menempati nomor 1 sebagai kontribusi anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah. Nah, maka banyak wilayah itu yang berlomba-lomba ya untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak setinggi-tingginya. Nah, karena untuk meningkatkan kesejahteraan dari wilayah masing-masing. Yang keempat adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepabeanan. Jadi artinya di sini diharapkan pada saat pemeriksaan atau pada saat proses impor itu benar-benar dilakukan secara terbuka. Nah, jadi baik dari segi dokumennya maupun nanti dari barang yang diimpor itu tidak ada yang disembunyikan. Ya, jadi itu tujuan dari audit ya, kepabeanan dan pemeriksaan. Nah, ada beberapa peraturan ya, peraturan sebagai kunci ya di dalam pelaksanaan untuk audit dan pemeriksaan kepabeanan. Nah, jadi untuk peraturan yang pertama ini adalah dari PMK atau Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 114 ya tahun 2004. Nah, ini terkait dengan audit kepabeanan dan audit cukainya. Nah, dalam PMK ini mengatur ya memastikan untuk kepatuhan dari para pelaku importir terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kepabeanan ataupun cukai. Nah, peraturan atau PMK ini ya, ini menggantikan dari PMK yang sebelumnya. Ini biasanya bukan setiap tahun ya. Pada saat peraturan yang dikeluarkan itu sudah tidak memenuhi lagi, artinya sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dievaluasi dan dikeluarkan peraturan terbaru. Contohnya ya di PPN ya. Nah, PPN yang sebelumnya itu 10%. Nah, kemudian meninjau mungkin ada beberapa hal ya yang perlu nanti dilakukan perubahan hingga menimbulkan keputusan ya. Peraturan memutuskan PPN berubah menjadi 11%. Nah, ini tentu ada dasar ya perubahan itu ya dari kebijakan yang sebelumnya. Kemudian peraturan yang kedua itu dari Dirjen Bea dan Cukai, itu peraturan nomor 1 ya Bea Cukai tahun 2003. Ini untuk petunjuknya, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan fisik ya, fisik untuk barang impor. Nah, jadi dalam peraturan ini nanti
berikutnya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 ini tahun 2016. Nah, ini terkait dengan perubahan yang dibuat tadi ya di Peraturan Nomor 200. Nah, ini menjadi rujukan dari PMK Nomor 200 tadi. Nah, perubahan yang dilakukan ini untuk menyesuaikan terkait dengan ketentuan dan sekaligus nanti melihat dengan perkembangan dan juga pengawasan yang lebih efektif. Jadi perbaruan peraturan itu selalu dievaluasi ya, selalu dilakukan digunakan ya tentunya ya untuk bisa lebih menjamin ya nanti pelaksanaan dalam audit atau pemeriksaan itu tidak terjadi permasalahan. Nah, ini beberapa kunci ya atau regulasi yang nanti terkait dengan pelaksanaan untuk audit dan pemeriksaan untuk pajak itu. Nah, jenis audit nanti ada 3, jadi ada audit rutin, kemudian juga ada audit investigasi dan ada audit khusus. Dia ada 3 macam, nanti biasa menyesuaikan dengan kebutuhan untuk auditnya. Nah, kita lihat untuk audit yang rutin. Nah, audit yang rutin ini nanti biasanya dilakukan secara berkala, jadi bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi nanti melihat ya dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pihak importir ya, dengan dasar kriteria risiko yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Jadi kalau audit rutin itu ya rutinitas. Jadi misalkan setiap tahun kita ada audit untuk pajak impor. Sama seperti kalau kita audit laporan keuangan. Nah, audit rutin ini tujuannya nanti memastikan ya untuk biaya importir mematuhi regulasi kepabeanan ya dan juga pajak impor dan tidak terjadi kesalahan ya pada saat proses untuk pajak impor barang. Apa ya yang secara reguler ya secara tiap hari ya mengimpor bahan baku misalnya batu bata kemudian diperiksa oleh Dirjen Bea Cukai setiap tahun ya memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam dokumen dan pembayaran bea cukai masuknya. Jadi maksudnya tujuannya untuk obat yang diimpor itu dengan dokumennya ya, dengan bilnya, nanti dengan dokumen impornya ya itu tidak ada perbedaan. Nah, nanti kalau beda ini tentunya ya kita lihat sebelumnya ya akan masuk di koridor untuk impor barang jalur yang mana. Kan ada yang jalur hijau, ada jalur kuning, ada jalur merah. Nanti harapannya ya kalau tidak istilahnya barang impornya aman ya selalu ada di jalur hijau. Ya. Kemudian audit yang kedua ini adalah untuk audit investigasi. Jadi itu audit investigasi ini biasanya kalau ada ketidaksesuaian ya ada indikasi misalkan ya barang itu tidak sesuai dengan yang dipesan di antara fakturnya, antara bil ya atau dengan dokumen kepabeanan itu ternyata beda. Maka di sini biasanya akan dilakukan audit investigasi. Maka kita lihat ya audit investigasi ini dilakukan apabila terdapat indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian di dalam aktivitas impor suatu perusahaan. Nah, biasanya audit investigasi ini berdasarkan temuan. Misalkan dari kita ya, dan itu beda. Itu harus diperiksa, dibuka misalnya kontainernya, contohnya itu. Karena ada meragukan ya antara dokumen kepabeanan dengan billingnya, dengan billnya, ternyata ada sedikit beda. Nah, ini perlu untuk diproses lagi, ini perlu dipertanyakan lagi dengan pihak impor. Nah, contohnya misalkan sebuah perusahaan tekstil dicurigai menghindari tarif bea masuk yaitu dengan
mendeklarasikan jenis kain impornya sebagai bahan mentah. Nah, sedangkan yang diimpor adalah produk setengah jadi. Nah, jadi pesannya bahan mentah, tetapi ya ternyata yang dipesan adalah produk setengah jadi. Nah, jadi antara dokumennya sama, yang ada di pengiriman barang beda. Nah, ini perlu untuk memastikan. Maka perlu ada audit investigasi ya. Jadi di sini ternyata dari audit investigasi itu menemukan adanya bukti manipulasi dari klasifikasi barang, sehingga perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi. Nah, karena melakukan kecurangan ya. Nah, melakukan kecurangan jadi harus dikenakan sanksi. Baik, selanjutnya untuk jenis audit yang ketiga adalah audit khusus. Nah, audit khusus ini biasanya menyesuaikan. Jadi kalau ada permintaan dari pihak Dirjen Bea Cukai misalnya dari perusahaan A, ya, awalnya tidak ada masalah ya, tapi ternyata ada keraguan ya setelah ada pemeriksaan, maka perlu dibutuhkan ada audit khusus. Jadi biasanya nanti di sini membutuhkan ya pemeriksaan yang lebih detail ya terhadap transaksi kepabeanan dalam terkait nanti dengan aktivitas untuk impor perusahaan. Contoh di sini pemerintah menginisiasi, dia memiliki atau ada inisiatif untuk melakukan audit khusus terhadap importir baja yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, untuk memastikan apakah fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kadang-kadang ada pemanfaatan ya, memanfaatkan peluang ya, karena ada pembebasan untuk bea masuk. Nah, memasukkan barang yang misalkan. Nah, maka di sini dari pemerintah ya, ini perlu untuk melakukan pemeriksaan khusus ya, apakah benar ya dari perusahaan yang importir baja ini ya benar-benar impor bajanya itu sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini prosedurnya, proses bagaimana audit kepabeanan atau pemeriksaan pajak impor. Nanti di sini yang pertama, nanti ada bea cukai ya. Nah, tentunya kan ada nanti bukan pada jadi dikirimkan pemberitahuan kepada importir terkait untuk rencana. Nah, jadi perusahaan juga berhak menanyakan, kalau nanti ada perusahaan itu berhak untuk menanyakan ada surat pemberitahuan. Kemudian setelah ada pemberitahuan dari bea cukai ya untuk pemberitahuan audit, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Nanti dari pihak audit yang memeriksa itu kita sebut dengan istilahnya auditor ya. Nah, ini akan mengumpulkan data-data yang terkait dengan transaksi impor ya. Contohnya tadi ya untuk surat pemberitahuan impor barang ya, PIB-nya, kemudian faktur
dari pihak auditor akan memberikan hasil pemeriksaan atau hasil audit kepada perusahaan dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu memberikan masukan ya untuk perbaikan atau ya mungkin sanksi yang nanti akan diterima perusahaan karena terindikasi ada pelanggaran. Nah, di sini akan disampaikan ya oleh pihak auditor ya kepada perusahaan. Nah, setelah itu di tahap terakhir adalah penyelesaian audit. Nah, di sini jika ditemukan ada kekurangan dari sisi pembayaran untuk pajak dan perusahaan, itu akan diwajibkan membayar kekurangannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ternyata harus ada tambahan karena ada sanksi administrasi, ya maka harus dibayarkan semuanya. Nah, ini proses ya untuk auditnya, kepabeanan ya, dan juga pemeriksaan dari pajak. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Jadi ini ada studi kasus ya. Kita lihat kasus yang pertama. Ini terkait dengan manipulasi nilai pajak. Maksudnya manipulasi ya. Jadi mengubah isi angka yang ada pada dokumen. Itu namanya manipulasi. Misalnya 10 juta tertulis hanya 1 juta, 9 juta misalkan. Itu namanya manipulasi data. Ya. Contohnya di sini ya, sebuah perusahaan elektronik mengimpor komponen dari luar negeri dan mendeklarasikan ya, nilai barangnya lebih rendah dari harga sebenarnya. Tujuannya untuk mengurangi biaya masuk dan pajak impor. Setelah dilakukan audit, ya, ditemukan bahwa perusahaan menggunakan faktur ganda, faktur double dengan nilai yang berbeda. Jadi ada 2 faktur, ya. Ada 2 faktur double, yang satu faktur yang sesungguhnya, yang satu faktur manipulasi. Nah, ini kadang ya menjadikan pemeriksaannya. Maka nanti dari pihak Dirjen Bea Cukai nanti akan mengenakan sanksi berupa denda dan menyesuaikan tarif dari bea masuk sesuai dengan nilai sebenarnya. Jadi nanti membayar kekurangannya dan juga membayar sanksi denda. Jadi harusnya kan dihitung dari 10 juta karena hanya 10 juta yang dihitung, jadi otomatis nanti pajak bea masuknya kan kurang. Nah, itu dibayarkan kekurangannya plus denda dari sanksi karena salah hitung bea masuk. Double ya namanya. Nah, contoh kasus yang kedua, ini kasusnya adalah penghindaran pajak dengan menggunakan skema transshipment. Tadi manipulasi nilai pabean. Nah, contohnya di sini sebuah perusahaan tekstil menggunakan skema transshipment, yaitu dengan mengalihkan barang dari negara yang punya tarif referensi ke negara lain sebelum masuk ke Indonesia. Kadang-kadang kan ada kesepakatan pajak ya, misalkan kalau kita ada kesepakatan pajak misalkan dengan negara Jepang atau ya, itu kalau nanti kita impor dari negara Jepang bea masuknya 0 contohnya. Nah, jadi biar kita nggak kena pajak, kita impornya itu lewat negara yang pajaknya 0%. Hingga itu nanti kan kita tidak kena pajak. Nah, ini yang terjadi dengan menggunakan skema transshipment. Ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan tarif impor lebih rendah. Setelah diaudit, ditemukan bahwa barang tersebut berasal dari negara yang tidak memenuhi ketentuan tarif referensi. Akibatnya perusahaan berarti ada pengenaan sanksi administrasi dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak. Otomatis karena kan nggak bayar pajak ya, setelah ditemukan kan berarti dari luar negeri. Ya, maka dia tetap bayar pajak plus membayar sanksi administrasi dan juga denda keterlambatan. Ya, nanti malah beda. Ya, bayar pajak bea masuk, bayar denda terlambat dan sanksi administrasi. Ya.
audit pabeanan ini ya, dengan pemeriksaan pajak impor. Kita lihat ya dampak atau akibat ini dengan perusahaan. Kalau kita lihat dari sisi keuangan, ya, maka potensi pembayaran kekurangan pajak dan denda. Apa ya? Nah, jadi jika audit menemukan adanya kesalahan dan deklarasi impor, perusahaan mungkin akan diwajibkan akan terkena pembayaran kekurangannya, kekurangan biaya masuk tadi, nanti kekurangan bisa juga nanti ada denda administrasi. Maka ini tentunya dampaknya itu akan mengganggu arus kas. Tanya arus kas kan sudah aman ya, karena terjadi masalah ini, mau tidak mau kas harus dikeluarkan. Nah, ini bisa dikatakan satu sisi kita mengamankan kas ya, tapi ternyata di satu sisi kita justru menimbulkan masalah dengan kas kita sendiri. Nah, jadi dari gangguan arus kas ini, untuk bayar pajak tambahan yang tidak terduga ini akan mengganggu likuiditas perusahaan, kelancaran arus kas kita ya. Jadi kalau likuiditas itu kata dari kelancaran dari segi asetnya kita. Nah, akhirnya ini akan menghambat, ya, terutama jika jumlahnya besar. Jika kas tidak mencukupi bagaimana? Mau tidak mau aset kita yang lain otomatis akan ikut digunakan. Kadang-kadang kalau kasnya kita hanya ada 10 juta, ternyata pajaknya nyampe 9 juta. Jadi mau tidak mau kasnya kan tidak cukup. Nah, harus digunakan aset lain, misalnya piutang atau persediaan barang. Ya. Nah, ini untuk memenuhi dari denda ya, proses untuk pajak yang ternyata terjadi kekurangan. Nah, perusahaan tentunya harus menyediakan, nah ini yang banyak perlu dilakukan ya, perlu ada dana cadangan. Jadi kadang-kadang kalau suatu ketika ada suatu hal yang di luar ya prediksinya kita, perlu kita punya kesiapan untuk dana cadangan. Seperti kas itu harus ada kas cadangan. Kadang-kadang kalau bahan baku tahu naik ya di sekarang misalkan, nah ini kita perlu punya dana kas cadangan. Ya. Dampak yang berikutnya, kalau tadi kita lihat dari segi keuangan, jika kita melihatnya dari segi operasional berarti dilihat dari segi kegiatan ya, kegiatan rutinitas kita, maka ini akan berdampak tertundanya proses impor, karena kita nggak akan bisa impor lagi selama proses impor kita belum diselesaikan. Yang ada masalah tadi harus diselesaikan dulu, karena kan dari pihak juga sudah tahu ya, karena ada masalah jadi kita nggak bisa impor. Karena untuk bisa impor otomatis kan kita harus mengisi dokumen ya, dokumen untuk barang yang akan kita impor, PIB-nya. Nah, itu tentunya akan terlihat ya, rekodnya akan kelihatan. Kalau ada masalah kita nggak bisa untuk menggunakan PIB-nya. Maka jika audit berujung pada pemisahan lebih lanjut atau penahanan barang, maka operasional sebagai rantai pasok ya untuk perusahaannya ini akan terganggu. Untuk barang impor yang diperiksa atau yang bertahan ini akan menyebabkan keterlambatan produksinya kita dan juga pemasaran bisnis. Nah, sehingga di sini perlu ada penyesuaian untuk sistem dan juga SOP, standar operasional prosedurnya. Ya. Jadi dari hasil audit nanti mengharuskan ya dari perusahaannya memperbaiki prosedur pabeannya, prosedur ya untuk pengiriman barang impor ya. Kemudian perusahaan juga perlu menyesuaikan kebijakan internal. Nah, ini yang terkait dengan proses impor barang ini berarti harus dicek ya siapa saja yang bertanggung jawab. Ya, dan yang kedua ya kita lihat dari segi operasional ya. Yang ketiga kita lihat terkait dengan reputasi dan kepatuhan
jika ditemukan pelanggaran serius, contohnya tadi penghindaran pajak, ya, karena kita menggunakan pajak transfer, transaksi tadi ya. Nah, ini bisa tentunya nanti dianggap ya perusahaan itu menghindar dari pajak. Maka perusahaan nanti akan bisa dikenakan sanksi pidana dan bisa juga pencabutan untuk izin usaha. Nah, karena kalau sudah dianggap itu melanggar ya, ilegal ya, maka izin usahanya langsung dicabut. Hanya tidak boleh beroperasi lagi perusahaan. Nah, kasus yang mencuat ke publik ya, jadi kalau misalkan permasalahan ini ternyata sampai masyarakat bisa tahu, nah ini tentunya akan berakibat masyarakat tidak percaya sama perusahaan yang bersangkutan. Dan kan kita sudah punya kepercayaan ya dengan perusahaan-perusahaan yang bagus ya untuk kita. Nah, kalau sampai itu terjadi permasalahan dan didengar oleh masyarakat, nah itu bisa menjadikan nilai yang masyarakat itu hilang. Nah, ini juga bisa berdampak nanti lambat-lambat perusahaan akhirnya bangkrut. Kemudian peluang mendapatkan fasilitas kepabeanan. Jadi jika hasil auditnya itu baik, tentu ini kesempatan ya buat perusahaan mendapatkan, contohnya seperti MITA-nya ya, mitra utama kepabeanan. Jadi mendapatkan fasilitas khusus ya. Jadi nanti kalau misalkan impor, barangnya nggak usah diperiksa karena sudah punya kita, sudah punya tanda pengenal, tanda pengenal sebagai perusahaan yang benar-benar menjaga barang impornya dengan baik. Jadi nggak usah diperiksa, nanti kalau langsung masuk ke pihak pabean ya, itu langsung masuk jalur hijau, langsung barangnya keluar dari pelabuhan. Nah itu kalau memiliki MITA ya, mitra utama kepabeanan atau istilahnya IEU. Nah ini fasilitas khusus ya, yang nanti bisa mempercepat proses impor dan juga mengurangi pemeriksaan di masa. Nah, beberapa contoh kasus nyata yang nanti kaitannya dengan audit. Nah, ini kita ada contoh misalnya PT XYZ. Nah, ini kasusnya adalah kekurangan pembayaran untuk biaya masuk dan denda administrasi. Kita lihat kasusnya, PT XYZ ini adalah perusahaan otomotif yang impor untuk spare part ya, spare part kendaraan dari Jepang. Nah, dalam proses audit ya, dari pihak Ditjen Bea Cukai itu menemukan bahwa perusahaan ternyata menggunakan kode yang beda, di mana untuk pajak yang menjadi lebih rendah, sehingga nanti mengurangi untuk tarif ya. Jadi ngambil kodenya ya, itu tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kan kita biasa itu kan kekeliruan ya, kalau kekeliruan kan harusnya kan lebih teliti. Harusnya pajaknya itu misalnya laptop atau ya laptop yang tipe yang apa kena 10 misalkan, tapi ambil laptop yang kena 5 gitu. Nah tujuannya kan biar pajaknya lebih maka dampaknya dari Ditjen Bea Cukai memeriksa ya, mereview lagi untuk tarif biaya masuknya yang seharusnya lebih tinggi, sehingga dari PT XYZ ya ini diwajibkan ya untuk membayar kekurangannya. Berapa nilainya? 5 miliar. Ternyata kurangnya banyak ya. Maka perusahaan ini juga dikenakan denda karena kan sudah terjadi ya, dan kurang, pajaknya kurang, dan karena itu dilakukan dengan sengaja ya, karena tetap salah ya, maka kena denda administrasi 1 miliar karena salah ngambil kode yang ada di kode AS-nya tadi, harmonis sistem. Nah denda kalau kita milih, nah milih itu harus hati-hati ya, karena kalau salah tombol karena gitu, nah itu ada dampak. Dan di sini dari segi arus kas perusahaan tentunya ya harus menyiapkan sebesar 60%
Berikutnya contoh yang kedua. Nah, di sini PT ABC kasusnya. Penahanan barang akibat tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini contohnya PT ABC ini perusahaan elektronik ya, yang mengimpor komponen untuk produksi laptop. Di dalam pemeriksaan fisik ditemukan bahwa spesifikasi barangnya, detail barangnya maksudnya ya, yang diimpor itu beda dengan yang tercantum di dokumen pemberitahuan impor barang. Jadi antara faktur ya, dokumen faktur PP-nya itu sama barang fisiknya ternyata lain. Komponennya ternyata beda, bukan untuk laptop misalnya. Nah, maka dampaknya dari pihak cukai akan menahan karena barangnya kan beda. Ya, menahan barang impor selama 3 minggu untuk diperiksa. Nah, produksi laptop dari PT ABC ya ini otomatis terganggu karena kan spare partnya tidak bisa langsung keluar. Otomatis produksi laptopnya sementara berhenti karena kan nunggu sampai yang ada di becukai tadi bisa dikeluarkan. Perusahaan tentu mengalami kerugian ya, akibat terlambatnya produksi dan juga pengiriman ke pelanggan karena kan otomatis tidak bisa dikirim ke pihak pelanggan ya. Nah, setelah audit selesai ternyata perusahaan dikenakan sanksi denda senilai 500 juta. Nah, karena ada beda penulisan ya. Nah, ini tentunya kalau misalkan kita beli laptop detailnya apa ya berarti harus sama dengan yang ada di faktur. Kalau misalkan contoh laptopnya kita beli yang tipe A, ternyata di faktur tulisannya tipe B, tapi nilainya sama, ya nominalnya sama, ternyata salah nulis, ya tetap dianggap beda. Maka di sini nanti dari pihak juga itu perlu buka ya, ada kan harus dibuka kemasnya, kemasnya harus dibuka dulu. Ya kalau nanti tidak sama kan nanti khawatirnya tidak aman ya. Nah ini yang digunakan ya sebagai acuan dari Dirjen Bea Cukai. Nah pelajaran kita bisa lihat di sini ya dari kasusnya PT ABC bahwa deklarasi barang impor itu berarti harus sama dengan spesifik barang yang real yang sebenarnya. Nah karena ketidaksesuaian ini bisa jadi penyebab penahanan barang dan dampaknya nanti pada operasional perusahaan. Dia akan terganggu kan tadi ya, proses laptop kita terganggu dan kita tidak bisa pasarkan laptop kita. Nah sedangkan pelanggan kita akan nunggu udah pesan laptop ya ternyata belum datang. Nah ini akan menjadi ketidakpercayaan nanti dari pihak pelanggan dengan ya. Oke, nah dari sini kita bisa simpulkan ya, bahwa audit kepabeanan dan pemeriksaan pajak impor ini penting ya untuk menjaga kelangsungan ya perusahaan ya berkaitan dengan kepatuhan ya dari si importir dan mengoptimalkan ya penerimaan negara juga. Maka perusahaan yang bergerak di bidang impor ini harus paham ya dengan peraturan dan pastikan ya proses kepabeannya itu tidak ada yang salah. Nah, audit kepabeanan dan pemeriksaan pajak impor ini punya dampak tadi ya, kita bisa lihat dari beberapa kasus. Jadi dipastikan perusahaan harus patuh ya dan mendapatkan manfaat ya dari otoritas ya dan juga kelancaran importir dan juga nanti bisa terhindar ya dari pelanggaran yang berakibat ada denda, ada sanksi dan juga tadi gangguan ya dari operasionalnya. Nah ini juga dari beberapa kasus yang kita lihat ya dan jelas bahwa audit kepabeanan dan pemeriksaan pajak ini dampaknya besar ya pada perusahaan, bisa dalam denda, bisa juga dalam gangguan operasional atau bisa juga menurunkan ya, reputasinya. Maka diharapkan perusahaan yang saja berpaham ya menangani yang mau ya penanya
dipaparkan ya